Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Devi Safitri dari Tadris IPA 4D, ingin sedikit memaparkan materi mengenai faktor-faktor psikologi dalam belajar. Definisi belajar. Definisi belajar menurut Crow adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap yang dapat memecahkan atau menyelesaikan rintangan dan bisa menyesuaikan dengan situasi. Fungsi mempelajari psikologi belajar yaitu dapat menjelaskan, memprediksi, mengontrol, dan merekomendasikan proses belajar mengajar. Maksudnya, seorang guru dapat memahami kondisi muridnya seperti seorang guru tahu kondisi anak yang sulit membaca dan menulis di usia 9 tahun. Dan guru bisa memprediksi langkah yang tepat untuk menangani hal tersebut. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini sangat menekankan pentingnya hasil dari proses belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar yaitu terdiri dari faktor internal. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar berasal dari dalam diri siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dari luar siswa. Faktor internal atau dari dalam diri siswa. Yang pertama, kondisi fisiologi atau fisik. Kondisi ini berhubungan dengan kondisi fisik seorang anak. Maka anak yang mempunyai fisik sehat akan lebih baik dibandingkan anak yang sakit. Yang kedua yaitu kondisi psikologi. Kondisi kesiapan mental untuk menghadapi tugas dan berpengaruh terhadap hasil belajar diantaranya kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi, dan kemampuan kognitif. Faktor eksternal. Yang pertama faktor lingkungan. Terbagi dua lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami contohnya temperatur, cuaca, kelembapan udara. Lingkungan sosial contohnya bising kendaraan dan keramaian pasar. Yang kedua, faktor fasilitas. Jika fasilitas belajar lengkap, maka proses belajar akan berjalan dengan lancar, dan jika fasilitas kurang, maka proses belajar tidak maksimal. Yang ketiga yaitu waktu. Biasanya siswa mampu memperhatikan dalam waktu 40-45 menit, setelah itu konsentrasi akan menurun. Yang terakhir yaitu pergaulan. Jika anak bergaul positif, maka hasil belajar akan positif. Faktor psikologi yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama, kecerdasan atau inteligensi siswa. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu minat. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu sikap. Sikap siswa dalam belajar dapat berpengaruh oleh perasaan senang atau tidak senang pada cara guru menjelaskan materi pelajaran dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu bakat. Jika bakat sesuai dengan bidang yang dipelajari, maka bakat akan mendukung proses belajar. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.